Shalom, selamat pagi, selamat hari Kamis, salam sehat. Mari kita semangat untuk memuji Tuhan, berdoa, dan membaca firman-Nya. Kita puji Tuhan dari Kidung Pujian nomor 758. Tuhan beri pertolongan. Tuhan beri pertolongan di dalam hidupku, diberinya pengharapan di tiap langkahku. Walau terkadang ragu iman percayamu, Tuhan selalu setia menjaga hidupmu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang memberikan nafas kehidupan, memberikan kesehatan sehingga kami dapat bangun dari tidur kami untuk hari Kamis ini. Kami bermohon kepada-Mu Tuhan, urapi berkati kami terlebih dahulu, sucikan kami, agar kami kudus di dalam membaca firman-Mu, agar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam Habakuk 3 ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Jehovah Tuhan ido hagogoku. Jala dibahan ibadah do patu tudosun ursa tini. Jala tugonna do ahu dumegi akka dolokku ido sahana. Martua do akana tumangihon hatan di bata jala naupeopsa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, bahwa firman Tuhan pada pagi ini menguatkan kita, mengokohkan iman percaya kita, bahwa pernyataan Habakuk ini sungguh berkesan, mengatakan Allah Tuhanku itu kekuatanku. Maka di dalam kehidupan kita ini, di dalam zaman milenial ataupun new normal ini, mari kita selalu berkumandang mengatakan Allahku, Tuhanku itu kekuatanku. Jangan lagi kita ada bernotabene, jangan lagi ada kita menduakan Tuhan. Kadang-kadang ada orang ketika ada masalah, ketika ada sakit penyakit, pergi ke dukun. Itu tidak baik. Silakan berdoa. Kalaupun ke dokter, ya secara medis diperiksa, dianalisis. Maka di sini Allahku, Tuhanku itu kekuatanku. Dalam hal ini ya jelas Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah yang memberikan segala sesuatu untuk kebutuhan kita. Kemudian dikatakan, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Lalu dikiaskan, membuat kakiku seperti kaki rusa. Mengapa banyak kaki rusa? Timbul pertanyaan. Kaki rusa yang tidak pernah letih atau lelah sebelum malam tiba. Rusa senantiasa berjalan mengelilingi padang rumput, mencari rumput yang segar, mencari air yang jernih. Maka ketika dia berlari, maka kakinya kuat. Ketika dia mau melompati, ada pematang-pematang ataupun ada got-got, maka dia akan melompat dengan kaki yang kokoh. Maka dikatakan
Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Artinya, kaki kita diciptakan Tuhan menjadi kaki yang tidak pernah lelah untuk berjalan mencari kebenaran, mencari kehidupan dan keadilan. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Artinya Tuhan memberikan kebebasan kepada kita untuk berjejak ataupun mencari kehidupan, mencari nafkah. Di samping itu kita berdoa. Bapak Ibu, saudara yang kekasih, di dalam firman Tuhan ini sungguh indah. Dua hal pernyataan ini membuat kita harus semangat. Mengapa harus semangat? Karena Allah itu kekuatanku. Lalu membuat kakiku seperti kaki rusa yang dikatakan tadi. Kuat melompat, kuat berjalan dan tidak pernah lelah letih untuk mengelilingi padang rumput untuk mencari rumput yang segar untuk dimakan. Kita pun janganlah letih, jangan lelah untuk mencari kebenaran dan untuk menegakkan keadilan ataupun cari hidup yang lebih layak atas berkat kasih karunia Tuhan. Yang kedua, membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Artinya Allah Tuhan kita memberi kebebasan kepada kita, memberikan kemerdekaan kepada kita untuk berjejak atau mentorehkan kegiatan kita, pengetahuan kita, di mana kita ada. Jadi kita diberi kebebasan, kemerdekaan berjejak di bukit-bukitku, artinya berkumandang, berkreasi, berkarya di tempat-tempat yang bisa kita lakukan untuk beraktivitas. Kalau kita sebagai pedagang berarti berjejak di kios perdagangan kita atau di pajak atau di mall dan sebagainya. Kalau kita sebagai guru berjejak kaki kita di sekolah, kalau kita sebagai dosen di kampus, kalau kita sebagai hakim atau pengacara ada di ruang-ruang hukum atau pengadilan, kemudian kalau kita sebagai aparat keamanan, kita berjejak di ruang lingkup keamanan. Kalau kita berjejak sebagai pedagang, saya katakan sekali lagi, berdagang di tempat-tempatnya. Dan kalau kita sebagai aparatur negara, maka kita berjejak di lembaga atau institusi yang diberikan kepada kita. Semuanya itu diberi Tuhan kebebasan untuk berkarya, berkreasi, tetapi harus seturut dengan kehendak Tuhan. Janganlah semena-mena, janganlah sesuka hati, tetapi pada koridor yang ditentukan oleh Tuhan Allah kita. Amin. Kita berdoa. Kami bermohon kepadamu Tuhan di pagi yang indah ini, pada hari Kamis ini. Kami masih butuh Tuhan curahan berkat-Mu. Untuk itu curahkan berkat-Mu yang melimpah untuk kehidupan kami. Bapa di surga, jika ada bibit penyakit di dalam tubuh kami, tolong buangkan Tuhan atas kuasa darah-Mu yang kudus itu. Tolong sucikan dan bersihkan kami dari segala bibit penyakit sehingga kami sehat walafiat memuji memuliakan Tuhan, sehat walafiat bekerja di dalam pekerjaan kami, sehingga kami dapat berkarya, berkreasi seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas dosa dan kesalahan kami. Kami bermohon, kami berdoa di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat hari Kamis. Kita harus optimis, jangan pesimis, tetap mohon kepada Tuhan supaya sukses. Horas, horas, horas.